terpencil di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mataloko memang sejuk karena berada di antara pegunungan Wolobela, Wolobina, dan Wolosasa. Karena di lereng gunung, jadi Mataloko juga subur ditumbuhi bermacam sayuran dan buah-buahan. Tidak heran kalau mata pencaharian utama orang Mataloko adalah bertani. Di sini juga tumbuh kearifan lokal seiring dengan adat istiadat yang terus dipelihara sejak dulu. Suku-suku kali ini menelusuri keseharian masyarakat Mataloko, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya mau menuju ke pasar karena hari ini tepat sekali dengan hari pasar yang cuma ada, pasar itu buka hanya satu minggu satu kali. Nah, saya pengen naik bis kayu yang katanya sih kita nunggu di sana, tapi untuk lebih lengkap lagi saya pengen tanya sama tukang ojek yang saya. Pagi ini saya berada di suatu persimpangan jalan antara Jalan Raya Ende Bajawa. Menurut orang-orang, hari ini adalah hari pasar. Hari pasar di setiap daerah di Ngada memang tidak seragam. Di Mataloko jatuhnya hari pasar pada hari Sabtu. Setelah agak lama menunggu, akhirnya bis kayu datang. Memang butuh waktu yang lama menunggu bis kayu. Karena selain jumlahnya terbatas, juga sudah dipenuhi penumpang dengan segala bawaannya. Maklum, beginilah suasana kalau hari pasar. Udah datang bis kayu tapi penuh. Ternyata memang benar, bis kayu sudah penuh. Berdesak-desakan sudah pasti jika ingin ke pasar. Wah, saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika naik bis kayu. Benar-benar lain dari yang pernah saya jumpai dimanapun. Unik, ini hanya sebuah truk yang dimodifikasi menjadi angkutan umum. Ini dia sebenarnya dalam bis kayu ini di sini bareng sama mama-mama, ada bapak-bapak yang ingin pergi ke pasar, bawa hasil kebun untuk dijual dan juga membeli barang-barang di pasar. Lagi-lagi unik, menjelang pasar bis kayu ini berhenti. Tadi saya pikir ada penumpang lain yang mau naik atau turun. Ternyata waktunya untuk kondektur menagih ongkos. Biasanya Rp10.000 per kepala. Tapi karena saya naiknya di tengah jalan, saya hanya harus membayar Rp5.000 saja. Saya lagi berhenti karena ada kondektur yang lagi mintain uangnya. Nah, enak banget di sini, udara yang terbuka dan full musik. Karena Pak supirnya selalu memutar musik-musik ke Flores ini. Jalan lagi. Sekitar 20 menit akhirnya tiba juga di pasar Mataloko. Bis berhenti. Kembali saya harus melompat. Bagi laki-laki tidak begitu masalah.
Tapi banyak juga ina-ina atau ibu-ibu yang harus turun dengan cara seperti saya alias melompat. Wah, seru banget udah bantu mama-mama dan segala macam. Sekarang kita akan lihat keliling-keliling pasarnya. Yuk. Udara nan sejuk, segarnya sayur mayur dan buah-buahan yang dipajang di pasar menarik saya jauh ke dalam pasar untuk melihat apa saja yang dijual di sini. Isi pasarnya lengkap banget, tidak hanya sayur mayur, terus juga ada hewan-hewan dari mulai ayam sampai babi dan juga ada plastik-plastik sampai ada kasur di sini. Perhatian saya tiba-tiba tertuju pada penjual parang. Dan tidak ada salahnya kalau saya berhenti sejenak. Bentuknya yang khas dan unik memang sangat atraktif. Parang-parang ini buatan sendiri orang Mataloko. Ini hasil menempa sendiri, jadi bapak-bapak ini tidak hanya berjualan, jadi juga membuat sendiri parang-parang ini ya. Lalu kemudian dijual dari pasar ini. Ditempa sendiri. Kayak ya, ini tas ini namanya. Saya tergoda melihat tas rajut khas Flores. Menurut penjualnya, tas ini dinamakan lega. Biasa dipakai kaum laki-laki Mataloko untuk menaruh berbagai perlengkapannya. Itu 65. Ini biasanya dipakai sama ibu atau bapak? Bapak. Buat taruh ini ya. Obat-obatku di eksam, gatal-gatal badan mari. Asma, nafas sesak mari mama. Obat-obat ternak babi ayam anti penyakit. Jangan lupa oleh-oleh untuk tikus-tikus semua kecoa. Tikus-tikus musim hujan sangat berbahaya, bisa gigit mama-mama. Ada juga moke di sini. Jenis minuman khas Flores yang diperas dari batang unau. Memang moke ini mudah kita jumpai di pasar karena selalu diminum dalam prosesi adat. Ya, Tapi kalau banyak-banyak pusing. Ya, kalau minum banyak pusing. ada yang pusing, ada juga yang pusing. Oh, ada juga bikin moke pintar, yang- ada bikin bodoh. Ada mau ke minum atau Rasanya ingin berlama-lama di pasar ini. Tapi cuaca tidak begitu bersahabat. Hujan. Jadi saya sudahi dulu ke pasarnya hari ini. Apalagi saya sudah membeli lega atau tas khas Flores. Ya, Bu Asri, sekarang kita mau menuju ke desa, kampung ya? Iya. Liba. Iya, Kampung Liba, Desa Ratu Gesa. Ratu Gesa. Iya, Tapi tempat yang memang suku pertama kali menempati tanah Mataloko ini ya Bu ya? Iya. Suku apa Bu namanya? Setelah mengunjungi hari pasar, semakin mengilik keinginan saya untuk menyelami orang Mataloko. Dengan ditemani Ibu Asri, saya menuju ke Kampung Liba di Desa Ratu Gesa yang didiami suku Gisige di Wakung. Iya.
suku yang pertama kali mendiami kawasan Mataluku. Ibu Asri banyak bercerita tentang keramahan orang Gisi. Baru mendengar cerita Ibu Asri saja sudah membuat saya kagum. Jadi memang salah satu tradisinya ya? Iya. Memang sebelumnya sudah dikabari tentang rencana kedatangan suku-suku ke Kampung Liba. Jadi mereka ingin memberikan sambutan secara adat ke tim suku-suku. Deveri di maku. Deveri di ngado kami paman ego. Bareng bolo. Oh, deveri di maku. Deveri di maku. Deveri di baga kami paman eg laba berada mala. Hoga hama mito laba. Tari jait, tari selamat datang. Jadi tarian itu memang setiap ada tamu datang ke sini selalu disambut dengan luar. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Usai menari, saya didaulat untuk makan bersama. Karena Ina-Ina telah menyiapkan masakan untuk kami. Olahan hasil ladang dengan bahan-bahan sederhana menjadi santapan istimewa siang ini bagi saya. Nasi dari beras tumbuk, sayur pucuk labu, serta sambal mentah plus seteguk moke terasa sangat pas. Sekali lagi membuat saya tidak bergeming dengan keramah tamahan mereka sekaligus merasa seperti berada di rumah sendiri. Usai makan, saya ingin melihat-lihat Kampung Liba yang sejuk. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan membuat tanah di sini sangat subur. Bertani memang menjadi mata pencaharian utama orang Kampung Liba. Mereka mengenal panen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan untuk sawah, musim panen 3 kali dalam setahun. Tidak hanya dalam mengolah lahan, pandai besi Kampung Liba juga masyhur. Saya jadi teringat parang-parang yang dijual di pasar Mataluku. Ternyata seperti ini ya pembuatannya, membutuhkan tenaga yang kuat dalam menempa besi. Belum lagi harus menjaga agar api selalu tetap menyala. Memang sangatlah berat. Dalam 1 hari, para pengrajin besi ini dapat membuat 3 hingga 8 parang. Tentunya dikerjakan secara bergotong royong. Wah, tenaga harus banyak juga ya, Pak? Hah?
barangnya terus. Oh iya. Terus ke kanan sampai. Sebagian besar rumah warga masih terbuat dari bambu. Kampung Liba memang banyak pohon bambunya dan besar-besar. Adat di sini juga mengatur penggunaan bambu yang ada di hutan. Jadi warga pun yang ingin mengambil bambu diatur melalui adat. Tengah menikmati Kampung Liba, saya bertemu dengan Bapak Anastasius Paru yang kemudian mengajak saya melihat rumah adat atau Sao Lipaziah. Rumah adat ini namanya Lipaziah. Lipaziah. Nah, ini batu ini namanya nabe. Apa? Nabe. Nabe. Ya. Nabe ini Nabe. memang sengaja ditaruh di sini. Ya, sengaja taruh di sini untuk kalau kita sebelum naik ke atas di sini untuk alat itu gosok kaki. Oh, untuk Nah, keset ya, Ya, keset tapi keset. dari batu Dari ini batu. untuk membersihkan Iya. alas kaki itu ya. terus ini namanya tangi, Tangi gunanya tangga, untuk seperti tangga. Nah, sebagai tangi Iya, ini sebagai tangga, tangga. iya. Terus kalau ini apa ini Pak? Patung atau ukir-ukiran atau? ini namanya tuku tangi, tuku tangi, ya. Tuku tangi ini maksudnya? Tuku tangi, Tuku tangi ini tuku tangi. maksudnya? Nah, ini Ada dua? untuk dua ini untuk penahan ini nih. Oh, untuk penahan. Iya. Tangi. Tapi ada maksud-maksud tertentu ataukah ada dia punya ukiran ini ada simbol-simbol tertentu. Artinya di daerah Matelokor sini masih mengenal budaya bangsawan dengan hamba sahaja. Ada agak mejanya, agak kisahnya dengan benanajanya. Bapak Lawrence, kami masuk. Wah, Bapak lagi Beruntung ketika kami akan memasuki rumah, tetua adat Bapak Laurentius tengah membuat kerajinan tangan dari batok kelapa di beranda Sao Lipaziah. Menggayung nasi. ini dari batok kelapa kayaknya ya? Ya, dari batok kelapa. Batok kelapa. Kalinya dari rotan. Nah, ini untuk tempat minum, Minum. pengganti gelas. Pengganti gelas ya. Iya. Kita masuk ke dalam, iya, Bapak. kita masuk. Permisi, masih. Boleh masuk ya Pak ya? Iya. Nah, ini namanya Hidawaro. Tidak Pak. Ya, Sao Lipaziah menjadi tempat berkumpulnya suku Gizi jika ada ritual adat. Ruang tamu ya. Di bagian dalamnya ada ruang khusus tetua-tetua adat. Nantinya di sini kelihatannya bambu dicincang, bahasa setempat disebut naja. 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 Nah, terus kalau ada tamu baru dibentang dengan tikar. Tikar. Anyaman dari daun lontar sebagai tikar. Alasnya lah Ya, ya. alasnya. Alas. Di dalamnya ada apa nih Pak? Nah, di dalamnya itu digunakan untuk tempat musyawarah pada saat-saat tertentu. Ada acara-acara adat. Kalau adat dulu di tengah di atas itu di ujung sana, dia bisa memerintahkan semua anggota sukunya, baik yang ada di sini maupun yang ada di ruangan tamu ini. Pak, tapi itu kok ada kayak tungku atau? Ya, panci ada dan tungku api juga. Ya. Itu untuk apa? Tempat masak. Masak. Pada ada acara-acara budaya, reba itu pesta adat, tahun baru adat. Ya. Itu gunanya untuk masak. Ini tulisannya. Sao Lipaziah. Mari, Bu. Hangat ya. Di sini hanya khusus untuk laki-laki, Oh. sedangkan di sini namanya Papa Oko. Papa Oko. Papa Oko itu tempatnya untuk perempuan, untuk menyiapkan nasi. Oh, berarti saya lebih cocok duduk di sini Iya, Pak, iya, ya. iya. Iya, jadi laki-laki di sebelah. Iya. Bisa dibilang laki-laki di sebelah Iya, kanannya sebelah Bapak kanan. Imam. Wanita di sini karena cenderung lebih dekat dengan Ya, tungku tunggu ini ya. api, ya. Nah, Dan ini selalu nyala tiap hari Pak.
Iya, harus nyala. Harus selalu Iya. nyala. Kenapa Pak? Siap. Kenapa harus selalu nyala atau mungkin ada? Tidak. Api ini harus terus menyala karena asap api ini bisa mengawetkan alang-alang di atas. Ya. Mengawetkan Alang-alang. Kalau memang alang-alang atau bahan rumah ini kalau tidak dikena dengan asap api, berarti dia cepat rusak. Ya. Dianyam dari daun lontar, biasanya untuk mengisi beras. Ya, beras. Nah, ini bambu, ini apa ini? Supaya ini ada di punya ini supaya ukir-ukir. Oh ya, ini dinamakan beku. 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 B-H-E-K-U. Beku. Ya. Tempat menyimpan alat-alat ukir, pahat. Nah, jadi ini tidak sembarang kasih keluar, dikeluarkan nanti pada saat mau ukir. Mau ukir. Orang panggil untuk ukir rumah, barang ini yang dikeluarkan. Tapi dibasah dulu dengan darah babi. Kalau ini